Ya, selamat datang Bu Resti. Urutannya di chat ya. Ya, kita Gideon di mengusir Hakim-Hakim 7 ya, 7 sampai 10. Silakan Bu Marina. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enja dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Amin. Ayat 6. Sejumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya 8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. 9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Amin. Hakim-Hakim 7 ayat 11. Maka kau dengarkanlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terhadap laskar di perkemahan itu. 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. 13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu, sehingga roboh, dan dibongkirkannya. Demikian kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Amin. Ayat 16. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong,
dengan sudah di dalam buyung itu, dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat 17, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kau lakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kau lakukan. Ayat 18, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 19, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ayat 20, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Amin. Ayat 21, sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. 22, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. 23, kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. 24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. 25, mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh di dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Amin. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Ayat 2, jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Ayat 3, Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ayat 4, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ayat 5, dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan berapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Amin. Ayat 6,
Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? 7. Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan unak. 8. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. 9. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. 10. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya. Ya, ini semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Amin. Ayat 11, Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu, ketika tentara itu menyangka dirinya aman. 12. Zebah dan Salmunah melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmunah, sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. 13. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. 14. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. 15. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zebah dan Salmunah yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Amin. Ibu Ning lagi boboin cucunya ya. Lanjut ke Bu Elizabeth, 16. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. 17. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. 18. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmunah, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. 19. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakukah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. 20. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Oke, Bu Ning ya. Bu Ning siap? Silakan Bu Ning 21 sampai 25. Oke, 21 sampai 25. Beginilah beginilah firman Tuhan. Lalu kata Zebah dan Salmunah, bangunlah engkau sendiri dan peranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmunah, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Median. 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka,
Satu hal saja yang kamu minta kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. 25, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Amin. Amin. Bu Nurbaya 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan di telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ayat 28. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. 29. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Amin. Luar biasa. Bu Christine 31 sampai 35, Bu. 31 sampai 35 Iya, ya. Hakim-Hakim 8 ayat 31 sampai 35. 8 ya. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. 32. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. 34. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. 35. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gibeon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Amin. Amin. Bu Nace, Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai 5. Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Ayat 2. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang akan lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Ayat 3. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan al-hiwal kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka memang ia saudara kita. Ayat 4. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ayat 5. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu
Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Amin. Amin. Silakan Bu Resti 6-10, baru Ibu Liani ya. Kemudian berkumpullah warga kota Sikem dan seluruh Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat Bon, terbanting di tugu peringatan yang di Sikem. Ayat 7. Setelah hal itu dikabarkan kepada Tam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, makalah akan mendengarkan kamu. 8. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. 10. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja kami atas kami. Amin. Amin. Bu Liani 11-15. Ya, baik, Bu. Ayat 11. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ayat 14, lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Amin. 16. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. 17. Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. 19. Jadi, jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silahkanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silahkanlah ia bersukacita atas kamu. 20. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Amin. Silakan Bu Marina Kamagi. Ayat 21. Kemudian larilah Yotam,
Ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Amin. Ayat 26. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya. Lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. 28. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? 29. Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. 30. Ketika Zebul, penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Amin. Di unmute Bu Harmoni. Di unmute ya. Oke. 31. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan Saud, arah saudaranya, telah datang di Sikem dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. 32. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. 33. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat membuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang engkau dapati. 34. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. 35. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Amin. Ayat 36. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Ayat 37, kata Baal sekali lagi, lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantin Paramal. Ayat 38, jawab Zebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek, maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Ayat 39, maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh orang kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Ayat 40, tetapi Abimelek mengejar dia, dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Amin. Ayat 41, adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem.
Ayat 42, keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, 43, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. 44, Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. 45, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Amin. Ayat 46. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota Menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil Elberit. 47. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. 48. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. 49. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Abimelek mati ditimpa batu. 50. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Amin. 51. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan. Seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. 52. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. 53. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. 54. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. 55. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. 56. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. 57. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubal mengenai mereka. Hakim-Hakim 10. Tolah. 1. Sesudah Abimelek bangkitlah Tolah bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. 2. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Yair. 3. Sesudah dia bangkitlah Yair, seorang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Amin. Ibu Ning, 4. Dia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Howat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Ayat 6.
Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada dia mereka tidak beribadah. Ayat 7, lalu bangkitlah murka Tuhan yang terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. 8, dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori dan orang Amori yang di Gilead. Amin. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Binyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? 12, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. 14, pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Amin. 15, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ayat 17. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Ibu. Kita sudah membaca Hakim-Hakim 7 sampai 10. Sangat seru ya ceritanya. Baik, sebelum kita sharing rema, kita akan bersaat teduh dulu. Kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan dan siap kita bagi.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Silakan bagi yang mau sharing rema ataupun kesaksian dipersilahkan. Jadi hari ini pembacaannya di Hakim-Hakim 7 sampai 10 ya. Sejarah. Saya Ibu sedikit ya. Iya. Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dan Hakim-hakim mereka berapa? menjauhkan para Allah Hakim-hakim asing berapa, dari Bu? Sorry, Hakim-hakim berapa? Hakim-Hakim 10 ayat 16. Oke. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Di sini zaman dulu ya, bangsa Israel jatuh bangun, sebentar menyembah Allah, sebentar menyembah Baal. Tapi ketika mereka kembali kepada Allah, Tuhan itu maha baik. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya untuk melihat kesukaran mereka. Kemungkinan zaman sekarang pun kemungkinan banyak di antara kita seperti itu, jatuh bangun. Tapi dengan kemurahan Tuhan, maka Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran kita apabila kita kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu ya. Benar ya, jadi biarpun Tuhan itu, jadi walaupun kadang-kadang kita itu agak menyerempet atau menjauh, dan Tuhan itu murka, tapi Dia tidak bisa menahan hatinya ya melihat kesukaran kita asal kita sungguh-sungguh datang kepadanya ya. Tapi memang Israel ini begitu ya, jatuh bangun ya. Ini kan dia mulai ke Baal itu ketika si Gideon itu sudah mati. Jadi pas Gideon mati seperti pemimpin, tidak ada pemimpin, lalu mereka mencari Allah lain. Tetapi itu tadi Allah kita adalah Allah yang setia. Terima kasih Bu Harmoni. Baik, silakan ibu-ibu lain. Seru ya tadi ya, ternyata Gideon punya 70 anak laki-laki, belum lagi ditambah gundiknya. Wow. Luar biasa, saya sedang membayangkan 70 orang ini, dan ternyata istrinya banyak. Wow, itu bisa jadi satu negara ya, atau satu kabupaten kayaknya ya. Oh my God, ternyata Gideon. Aduh. Baik, siapa mau? Silakan Bu Kristina, Bu Christine. Dia praktek incest kali. Jadi anaknya banyak. Tapi ini istrinya banyak loh katanya, jadi punya 70 anak laki-laki, semuanya anak kandung sebab ia beristri banyak. Bukan insen, dia istrinya memang banyak, belum lagi ditambah gundiknya. Oh, ternyata gundiknya. Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, ia memberikan nama Abimelek. Laki semua ya? Iya, semua laki-laki. Luar biasa ya. Itu sudah. Tapi namanya ya. Ya, Bu Christine mau sharing? Yang lain dulu deh, yang lain dulu. Ya, kalau saya ngelihat ya si Abimelek ini kan ternyata lahir dari gundiknya Gideon ya. Ya, Jadi betul. kan ya, nah dia di ayat 9 ini saya lihat dia mengangkat dirinya jadi raja, dan dia memang membunuh ya anak-anak Gideon lainnya dari istri sahnya. Ini kan cerita yang 9 ini. Tapi yang menarik saya ngelihat itu di sini ada kata-kata menghasut. Jadi Hakim-Hakim 9 ayat 31. Ia mengirim utusan kepada Abimelek ke Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Nah, ini soal menghasut. Jadi ini kita bawa dalam konteks hidup kita ya. Kadang-kadang tanpa sadar, ya itu tadi seperti ada musuh dalam selimut ya. Jadi saya ingat kemarin, kebetulan mungkin ada yang tidak kenal dengan Pak Yohanes Lili di sini, tapi saya mau ngasih tahu bahwa kemarin saya sempat mengikuti satu khotbah dia, bahwa di dalam satu komunitas, termasuk komunitas kerohanian seperti ini dan komunitas yang lain manapun, itu harus hati-hati. Karena ternyata di dalamnya itu juga ada seperti musuh dalam selimut atau penghasut gitu ya. Nah itu tadi,
begitulah memang ternyata cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu kan memporak-porandakan. Dia tidak suka dengan apa namanya orang-orang apa ya dengan orang-orang terang. Jadi caranya bagaimana gitu ya? Yaitu dihasut melalui hatinya, dibuat cerai-berai. Nah, seperti itu. Dalam komunitas yang sudah kuat pun di dalam Tuhan, itu ternyata bisa juga ada pecah belah. Itu karena itu tadi menghasut. Jadi kita harus tetap, yang paling penting adalah di dalam satu komunitas ya, termasuk juga sebenarnya dari cerita ini gitu ya, di dalam bersaudara pun 70 orang ini, kenapa Abimelek itu bunuh saudaranya itu ya ada penghasut juga di dalamnya, termasuk juga kita yang berkomunitas ini. Tetap intinya kita jaga hati. Kalau sudah ada perasaan yang tidak enak terhadap seseorang karena perbuatannya, kita bukan menjauh, tapi kita melihat hati kita, tetapi kita lihat bahwa sebenarnya yang salah adalah respon. Kita meresponnya dengan tidak benar. Kalau saya biasanya seperti itu ya, wajar ya, sebagai manusia yang masih ada kedagingan, kadang-kadang saya pun seperti itu gitu ya. Tapi saya biasanya mengkoreksi diri saya, terus minta maaf sama Tuhan untuk dicabut perasaan-perasaan yang tidak enak itu, supaya dibuat netral kembali gitu. Karena saya tahu orang itu nggak ada salah, saya lah yang salah, respon saya lah yang salah, respon hati saya. Karena saya nggak mau punya perasaan-perasaan yang tidak enak terhadap orang lain, seperti itu ya. Mungkin orang lain nggak suka sama kita bisa rasa, mungkin orang itu nggak begini kita rasa, tapi jangan sampai kita terpancing dengan itu semua, seperti itu. Jadi benar-benar harus praktek dan menghidupi apa yang sudah kita baca setiap hari. Itu tadi. Jadi ini saya teringat ketika membaca ini, ketahuilah mereka menghasut kota ini untuk melawan engkau. Ini benar-benar harus kuat di dalam Tuhan kita. Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau sharing? Saya tadi hanya pengantar untuk menjembatani. Ada yang mau sharing? Siapa? Ayat yang kedua, ayat yang Oh, Bu Christine ya, silakan. Di situ tulis 23. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota, yang menjadi tidak setia kepada Abimelek. Baik kekerasan kepada 70 anak Yerubaal dibalaskan, dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek. Saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada membantu dia membunuh saudara-saudaranya, sebab Saul menempatkan orang yang menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Jadi kok Allah membangkitkan semangat jahat ya di antara Abimelek dan warga. Itu mungkin karena dia udah terlalu jahat sehingga jadi itu yang seperti yang tadi dibilang menghasut, tadi menghasutnya di ayat yang ke-31 ya. Iya. Tapi ini di 31. Ya, tapi itu setelah 3 tahun dia memerintah, Allah membangkitkan semangat jahat di antaranya. Tapi tujuannya supaya membalas kekerasannya. Dibalaskan darah mereka yang ditimpakan. Jadi Tuhan bertindak untuk membalas kejahatannya. Kalau saya nggak salah gitu ya. Kalau kita ingat Mazmur 37 kan, nantikanlah Tuhan, nanti Tuhan yang bertindak. Nah, rupanya ini ada yang berseru pada Tuhan. Setelah 3 tahun baru Tuhan membangkitkan semangat jahat, sehingga itu dibalas. Perbuatannya dibalaskan, ditimpakan. Darah mereka yang ditimpakan kepada Abimelek dibalaskan ya. Terhadap 70 anak itu dibalas. Jadi Tuhan membalas kejahatan, Tuhan bertindak untuk membalas kejahatan. Kalau saya ingat di perjanjian baru, kalau nggak salah Roma 12:19 ya, bahwa akulah membalas pada yang jahat. Jadi kita nggak berhak membalas kejahatan orang lain, tapi Tuhan yang akan membalas perbuatan orang-orang. Ya itu sih yang saya lihat. Yes, amin. Terima kasih ya Bu Christine ya. Baik, ada ibu yang lain? Saya Bu. Silakan Bu Eti. Saya dapat remanya di pasal 9 ayat Abimelek ayat 50.
Abimelek mati ditimpa batu. Pasal 9, tetap 53 ya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Ini luar biasanya Tuhan memakai perempuan untuk membunuh seorang Abimelek. Dan dia pun merasakan seperti apa ya? Merasa seperti bersalah dan minta dibunuh juga oleh abdinya Abimelek. Dan salahnya sejarah mencatat bahwa wanita tersebut minta dibunuh oleh abdinya Abimelek. Harusnya dia menjadi seorang pahlawan gitu ya. Menurut saya gitu Ibu-ibu. Setelah ditemukan batu kilangan di kepalanya, dia masih sekarat. Iya. Bunuslah padang. Masa nanti kata orang saya ditimpa batu oleh perempuan. Jadi dia suruh unus pedangnya supaya dia mati. Karena waktu ditimpa batu dia masih sekarat. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjata dan berkata kepadanya. Seorang perempuan membunuh dia. Terus Di ayat 54 tuh, dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepada bunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia. Itulah Bu. Iya, jadi dia waktu ditimpa batu dia sekarat. Lalu dia bilang pedangnya suruh dibunuh supaya dibunuh dengan pedang. Nanti dibilang dia dilemparin batu terus mati. Dia sekarat waktu dikenakan batu itu. Tapi mati kan? Ya, waktu kena batu dia seperti sekarat ditempain batu. Jadi dia minta ampunuslah pedangmu. Tapi luar biasa ya. Allah membalaskan kejahatannya dilakukan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan. Itu luar biasa ya Ibu-ibu. Nah ini kembali lagi. Kalau kemarin siapa namanya? Deborah ya. Ingat nggak? Deborah pahlawan Israel. Ya istilahnya ya kemarin. Nah sekarang Ibu Israel kemarin ya kita baca. Sekarang justru yang membunuh raja. Tuhan memakai seorang perempuan untuk membunuh si Abimelek. Nah itu ingat. Kita ini perempuan juga dipakai Tuhan loh. Kadang-kadang ya. Nah, makanya benar di balik seorang laki-laki yang hebat ada perempuan yang kuat, bisa juga gitu ya kan? Nah, ini seorang raja loh dipakai Tuhan. Ingat nih, kita juga bisa dipakai Tuhan. Jadi bukan hanya laki-laki aja. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya. Kita penolong buat laki-laki, Bu. Betul, betul. Iya. Kan penolong harus lebih kuat, makanya perempuan yang nimpa. Benar-benar, ini dia. Jadi di balik cerita-cerita kitab yang kita kecil, akhirnya kita menemukan juga ya, oh kayak Deborah gitu. Oh ini ternyata yang membunuh Abimelek seorang perempuan dengan sebuah batu aja gitu. Wow, luar biasa. Segede gimana itu batu kilangan yang bisa diangkat seorang perempuan coba? Ayo. Luar biasa ya. Sampai memecahkan kepala seorang raja. Padahal yang musuhin Abimelek ini wah berbanyak sekali, tapi jatuhnya di tangan seorang perempuan. Dengan ditimpa batu pula. Aduh, perempuan lebih hebat ya. Nggak elit banget ya matinya ya. Aduh Tuhan, luar biasa. Kita harus bangga, Tuhan juga bisa pakai kita gitu ya untuk menghukum. Ya, mungkin perpanjangan tangan melalui perempuan. Jadi kemarin Deborah, sekarang seorang perempuan, walaupun perempuan ini tidak disebutkan siapa namanya. Betul. Luar biasa. Makasih Bu. Makasih juga Bu Eti. Baik, ada ibu-ibu lain? Kita sudah mulai naik kepala nih karena perempuan kemarin kita kemarin dari sharingnya Bu Ellen ya kan sudah meneguhkan. Nah, itu walaupun hanya kerja di mana di rumah, jangan anggap sepele. Seperti itu. Silakan ibu-ibu yang lain.
boleh berbagi. Bu Marina, mau sharing? Atau Ibu Ning? Bu Marina Ginting? Boleh, Bu Ellen? Silakan. Bu Nurbaya juga boleh. Siapa aja boleh, silakan. Yang mau sharing. Memang kalau kita baca, Bu, ya, dari awal tuh sampai sekarang yang kita baca Hakim-Hakim itu memang orang Israel gitu ya. Setiap pemimpinnya mati, mereka ganti Tuhan. Setiap pemimpinnya mati, mereka kembali lagi ke Baal ya, Allah-Allah lain seperti itu. Tapi setiap mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tuh kayak jual mahal. Kayak apa? Oh gak lu udah nyakitin gue. Nah, istilahnya gitu. Tapi hatinya itu langsung luluh, dia nggak tegaan gitu ya. Kalau dilihat perjalanan gimana orang Israel sudah membuat Tuhan murka, tapi kemudian Tuhan terus menyertai orang Israel, saya melihat bahwa luar biasa memang penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Iya betul Bu, luar Ya. biasanya Tuhan tuh tetap aja mau menolongnya. Iya. Segitu bangsa Israel menyembah lagi Baal-Baal, menyembah lagi Allah lain. Iya. Terus ketika ditimpa musibah balik lagi. Pokoknya kalau sudah ditimpa musibah deh, balik lagi. Luar biasa. Betul ya, dari dulu sampai hari ini dan yang akan datang sebelum dunia ini terima Yesus semua. Betul. Yang Tuhan begitu itu terus. kasih. Kejadiannya seperti itu terus. Benar. Bolak-balik. Kita baca dari awal sampai sekarang isinya pemberontakan Israel yang bersungut-sungut lah, yang mereka mendoakan Tuhan lah ini. Nanti kelihatan kita baca lagi bahwa Tuhan bermurah hatinya, bermurah hati. Luar biasa. Berarti kita belajar dari Israel enggak ya? Dari baik. Mary mau sharing? Silakan. Silakan. Ya, aku tadi nyimak aku nyimak aja karena sambil melakukan sesuatu, tapi aku nyimak semua pembacaan tentang pengkhianatan, tentang perpecahan, tentang keras hati Israel. Dan aku tertarik sharing tuh ketika dibilang kenapa setiap ada masalah Israel itu nyembah Baal. Itu kayak beberapa orang yang suka aku layani kayak gitu. Itu jadi pokoknya setiap dia mendapatkan berkat dari Tuhan, Tuhan tuh baik ya, bla 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 bla. Tapi kalau udah apa yang dia kehendakin itu tidak dijawab Tuhan, Tuhan kok kayak gini ya sama aku ya, ya udah aku berhenti aja jadi Kristen guys. Jadi Israel itu benar-benar representasi dari manusia tuh benar banget kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita baca tentang Israel itu, kalau dia nggak tenggar tengkuk sebenarnya itu mereka ke tanah perjanjian itu hanya dalam beberapa hari aja. Ya benar ya kalau nggak salah berapa 40 hari atau berapa hari. Tapi karena sebenarnya kan itu kayak Tuhan membentuk sikap hati kita ya, sikap hati manusia kayak gitu. Jadi aku juga pernah bilang nih sama temanku, dia tuh setiap curhat juga setelah berdoa bareng, setelah mendapatkan firman Tuhan, oh iya ya kenapa gini, oh iya oke, dan fire lagi. Tapi ketika ada masalah lagi, sama lagi gitu. Aku sampai bilang, kamu kok pergumulanmu di area yang sama ya? Aku bilang kayak gitu. Iya ya, kok aku dicobai di hal yang sama terus ya, katanya gitu. Ternyata ya memang Tuhan akan terus berusaha di area yang sama sampai betul-betul sikap hati kita tuh memang siap, bejana kita tuh siap menurut Tuhan kayak gitu. Kayak sekarang saya juga misalnya mengalami pergumulan, misalnya apapun pergumulan itu, misalnya saya ngerasa udah lulus tapi dihadapkan dengan pergumulan lagi yang sama, ternyata saya juga masih agak sedikit reaktif. Oh berarti saya belajar lagi, oh ternyata aku masih belum lulus nih di area itu, dalam arti mungkin aku belum seperti yang Tuhan kehendaki, walaupun aku mikir kayaknya aku udah nggak terlalu ini deh, oh ternyata masih saya harus
masih belajar untuk lebih berdiam, benar-benar diam, benar-benar ya maksudnya sesuai dengan kehendak Tuhan lah, yang pengen aku seperti apa kayak gitu. Jadi ya Israel itu ya kita banget kayak gitu. Jadi kalau Betul. misalnya kita kadang-kadang pergumulan datang kita nyeletuk ke Tuhan, ya berarti memang Tuhan itu pengen benar-benar kita bejananya seperti yang Tuhan kehendaki, sampai kita benar-benar menyikapi ketika kita ada masalah, ya sudah kita langsung surrender aja, nggak usah bergumul dulu, langsung aja Iya, surrender. enggak. Orang sebenarnya karena sebenarnya ketika kita ada masalah terus kita langsung surrender, toh masalah itu cepat Aman. juga selesainya kayak gitu kan. Dalam arti ya kalau orang sekarang ngomongnya ya lemesin aja say kayak gitu, nggak usah dilawan kayak gitu ya. Kalau dilemesin aja ya pembentukan proses itu akan cepat selesai kayak gitu, daripada kita harus ngelawan, berontak dulu, udah capek tenaga, capek hati, capek pikiran, capek waktu, lama pula prosesnya. Yang mending langsung aja surrender, begitu ada masalah ya udah langsung aja surrender. Minta tanya Tuhan, Tuhan aku harus kayak gimana lagi kayak gitu. Itu aja, makasih. Iya, makasih ya. Jadi itu tadi itu mengenai respon ya, respon hati gitu, respon hati. Kadang-kadang gitu kan, kita pasti semua ini punya perasaan-perasaan tertentu sama orang, dengan si A, si B, si C gitu ya. Kadang-kadang kita mau marah, tapi setelah dipikir-pikir, saya kadang-kadang gitu, kayak kemarin lah, setelah saya refleksi lagi, kenapa saya harus merasa begitu sama mereka, sama si A gitu contoh ya. Saya yang salah gitu. Itu kalau ada perasaan nggak enak gitu kan, sebenarnya karena cara nyikapi saya salah. Nah, saya biasanya minta Tuhan tarik itu ya, dibersihkan. Saya minta itu harus dibersihkan. Saya datang kepada Tuhan, itu tadi pujian penyembahan, dan ya seperti biasalah minta Roh Kudus tarik kuat-kuat perasaan itu, karena itu nggak benar. Karena saya tahu itu adalah celah yang berusaha dimanfaatkan oleh iblis untuk memecah belah gitu ya. Padahal saya nggak mau yang namanya perasaan-perasaan seperti itu. Itu tadi surrender, diam, ikhlas, tulus, terus diam, toh nyatanya hilang gitu ya. Jadi memang kembali ke respon hati kita masing-masing. Makanya penting sekali bagi kita ini menjaga hati ya, supaya apa ya, itu tadi tidak ada tadi benteng-benteng ketika kita bersama Tuhan, dan juga Tuhan itu mau apa sama kita itu juga enak gitu ya, karena begitu ada benteng itu kan, yang benteng-benteng itu kan itu tadi yang sampah di dalam diri kita harus berikan sampah itu tadi, yang marah, nggak suka, seperti yang Mary bilang itu tadi, itu sebenarnya sampah-sampah di dalam diri kita yang kita buat, padang gurun apa segala macam, itu kembali kepada respon hati kita. Baik ibu-ibu, siapa yang lagi mau bersharing? Halo Eri, kita sudah saling sharing Eri di sini. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, siapa lagi yang mau sharing? Silakan. Aku kedengeran nggak ya? Oh Bu Christine, kedengeran suaranya. Iya, aku mau nanggapi Mary. Boleh. Tuhan bisa kerja sempurna kalau kita memang tadi surrender ya. Jadi katanya ada nyanyiannya si Rasul, aku waktu itu nyanyi, di saat kami tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Kalau enggak itu nyanyiannya ya. Aku selalu nyanyi buat pasien, tak terbatas kuasamu Tuhan, apa yang mustahil bagiku itu tidak mustahil bagimu. Di saat kami nggak berdaya, kuasamu yang sempurna. Injil juga seperti itu. Pada saat aku tidak berdaya, Tuhan yang bekerja gitu. Jadinya seperti Paulus bilang, dalam kelemahan, dia minta berapa kali sama Tuhan, tapi Tuhan tidak beri jawaban. Dia udah 3 kali minta duri dalam dagingnya. Tuhan bilang sudah cukup. Lalu dalam kelemahanlah baru kuasaku sempurna, kan itu Tuhan bilang gitu ya kalau nggak salah di Injil ya. Jadi kita serahkan ketidakberdayaan kita, baru kuasa Tuhan bisa bekerja sempurna. Itu yang tadi yang digumuli Mary. Jadi kita memang harus mengosongkan diri dari segala sesuatu supaya Tuhan bisa kerja. Kalau masih saya maunya gini Tuhan, saya maunya gitu, Tuhan nggak bisa bekerja dengan baik. Kalau kita udah hilangkan kesayaan kita udah hilang, baru Tuhan bisa kerja lah, bisa bekerja menghasilkan
apa yang menjadi kehendakmu. Kalau saya sih pasalnya jika doa saya kehendak saya nggak dijawab gitu ya. Saya udah pikir aja kalau saya kehendaknya nggak dijawab berarti kehendak Tuhan yang sedang jadi. Itu aja sih yang saya pikirkan. Terus kalau 4 ya yang saya lihat bukan Deborah deh kayaknya. Di ayat itu ditulis Yael. Apa Bu? Yang mana? Di Hakim 4 ayat Oh. yang 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambil pula palu, mendekatnya diam-diam lalu dilancarkan patok ke dalam pelipisnya, sebab ia tidur nyenyak karena lelah. Matilah orang itu. Jadi pada waktu muncul Barak yang mengejar Sisera, Yael mendapatkan dia berkata, mari aku tunjukkan orang yang kau cari. Jadi bukan Deborah yang membunuh Sisera itu, tapi Yael istri Heber. Enggak, si Deborah itu yang di ini loh. Pasal 4 yang kemarin kami baca itu ayat 4. Deborah seorang nabiah, istri Lapitot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lalu yang ayat 9 itu loh. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak dan Kades. Kemudian ada nyanyian Deborah. Di sini, ini kebaca semua ini Deborah. Lalu di ayat 5 itu loh. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Nanti bisa dibaca lagi. Ayat 5. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Bu Saya, Ellen mau Bu, saya coba. Oh ya, Bu sedikit. Harmoni. Silakan. Ya, ini kan belum tuntas tadi perasaan saya. Oh, belum tuntas? Iya, silakan. Tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kita juga gitu ya, kalau kita sudah ditolong Tuhan, sudah di zona nyaman, kita ini jangan terlena, maksud saya. Kita tetap istilahnya melekat sama Tuhan, seperti ini membaca firman, merenungkannya gitu. Jangan ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita zona nyaman kayak bangsa Israel lagi, nanti jatuh lagi ke Baal-Baal. Baal sekarang mungkin banyak yang lain-lain ya, entah kita handphone kita yang bukan berhubungan dengan firman atau apalah gitu. Jadi kita jangan terlena kalau kita sudah ditolong Tuhan. Kita sebaiknya berusaha tetap, walaupun kita sudah ditolong Tuhan, tetap kita di zona yang menyenangkan hati Tuhan, berusaha begitu maksud saya, Bu. Makasih. Iya, benar ya. Pokoknya mau kita sudah dibantu Tuhan seperti apapun, kehidupan kita sudah mapan, sudah enak gitu ya. Jangan pernah tetap mengabaikan Tuhan ya. Tetap, karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk juga berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, itu datangnya dari Tuhan ya. Seperti itu. Tuhan yang memberi ya kepada kita. Jadi kita harus bersyukur dan tetap terus harus mengutamakan Tuhan. Seperti itu. Jangan sombong ya Bu ya. Sudah kayak Israel, udah diberkati, lupa diri. Lari ke sana, giliran susah minta tolong lagi ke Tuhan. Aduh, balik lagi nih. Itu saya Bu Gawat. dulu. Siapa? Bu Nace. Itu saya dulu. Gimana? Pas lagi kaya raya lupa sama Tuhan ya? Pas jatuh miskin langsung Lagi kaya raya datang. lupa. Sekarang udah gak punya apa-apa, beringat Tuhan. Waduh, tapi Tuhan Yesus kasihan. baik. Itu lebih baik. Iya ya. Ini jangan-jangan Tuhan bilang gini lama-lama Kalau lagi semua. denger gini saya suka inget. Itu dah, jangan lama-lama nanti Tuhan mikir gini nih, ini bercanda ya, lama-lama tak buat miskin aja Pak ya semua ya, biar bisa ingat aku. Talak dalam nama Yesus. Jangan. Jangan, makanya kita jangan seperti Cukup itu. Cukup saya aja. Iya Bu, kita belajar Cukup dari saya aja, yang lain jangan. Belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman orang itu kita buat jadi guru juga untuk kita. Kita belajar dari sharing orang ya kan? Betul. Jangan pula ketimpa kita baru setelah itu Sadar. menyesal ya. Iya ya, padahal dulu si A udah bilang begini. Aduh. Tetap kita terus bersandar sama Tuhan. Kita saling membangun ya. Betul, kita harus saling membangun. Gak enak Bu, jauh dari Tuhan. Betul. Gelisah. Betul. Nggak ada damai sejahtera. Ya, itu dia. Gelisah kan? Gelisah. Iya. Banyak duit juga gelisah. Banyak duit gelisah.
Kalau kebanyakan duit lempar aja kemana-mana gitu dah. Banyak. Yang nampung banyak kok. Banyak. Ini boleh sini. Apa perlu kita kasih rekening ya kan ya ibu-ibu ya? Siapa tahu kebingungan duitnya mau ditaruh kemana. Bu Nace bisa aja. Kebanyakan duit beli pempek aja. Siapa yang jual pempek? Aku, Mary. Ibu Mary nih ada pempek. Mantap. Jauh ke Bandung. Kan Kak Mary tinggalnya di Bandung. Iya. Jauh lah, masa beli pempek ke Bandung. Apa-apa di online. Di Frozen dong. Ini baik-baik ibu-ibu. Bu Ellen ada mau sharing? Tidak ya? Oke deh ibu-ibu. Saya tambahin sedikit, Oh boleh? ya silakan Dorea Ida. Kak Ida. Dorea Ida. Puji Silakan. Tuhan, luar biasa ya untuk sharing Rema malam hari ini. Memang kitab Hakim-Hakim ini malam ini saya sangat terberkati sekali ya. Soalnya ini sangat kaitan dengan firman Tuhan yang saya baca tadi malam saat teduh. Saya membaca dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai 3. Saya akan membacakan saudara. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, semalam saya baca ayat ini sampai nangis terseduh-seduh. Kayak gimana ya, kayak merasa berdosa banget ya dulu-dulu itu, lalu-lalu itu kayak kadang habis berdoa khawatir lagi, habis berdoa gelisah lagi, pokoknya gitu. Tapi setelah baca firman Tuhan ini saya kayak sangat kayak dipukul gitu. Tuhan bilang ini loh jawabannya semua di sini. Intinya kamu itu sabar dan banyak bersyukur, berserah. Dan semua firman Tuhan malam ini ada kaitan, sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang saya baca tadi malam. Tadi saya dengar dari setiap rema yang ibu-ibu bagikan, sangat sedih ya bahwa memang ini tegurannya supaya setiap hari itu selalu bersyukur apapun keadaannya, tetap berserah. Itu aja saja. Yes, amin. Semangat Kak Ida. Yes. Semangat Setiap ya. orang punya pergumulan. Haleluya. Nah, itu Haleluya. tadi. Haleluya aja kalau ngadepin pergumulan Kak. Macam-macam pergumulan. Haleluya aja bilangnya Kak. Haleluya. Kayak dipukul dengan barang berat. Itu tadi kata Mary di haleluya kan kalau ada pergumulan ya. Amin. Seperti itu. Kita punya masing-masing pergumulan masing-masing. Tapi itu tadilah kita percaya bahwa ada Tuhan ya yang selalu mendampingi kita, yang menyertai kita. Amin. Baik, ibu-ibu, rasanya kita bisa tutup. Bisa Bu Eti tutup dalam doa, Bu Eti? Baik. Oh ya Bu Eti, sekalian dibawa di dalam doa untuk itu tadi ya Bu Resti ya. Yang Bu Resti kesehatannya, Bu Lili, Dorea, seperti itu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami bisa berkumpul bersama wanita-wanitamu di dalam membaca Alkitab, membaca firman-Mu, mendapatkan rema bersama-sama, saling membangun satu dengan yang lainnya. Roh kami semakin dibangkitkan, dan kami terus harus bersandar sepenuhnya ke hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami tidak jatuh bangun di dalam persoalan pergumulan kami. Kami tahu masih banyak proses yang harus kami hadapi. Masuk ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus terus menyertai kami, memegang tangan erat kami Tuhan, supaya kami benar-benar ada di dalam kekuatan kuasa-Mu saja Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa, menyerahkan Kak Dorea, menyerahkan Ibu Resti, menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan sakit penyakit dalam grup ini Tuhan. Mari Tuhan bilur-bilur Yesus dan
Terlebih lagi kuasa darah-Mu yang kudus itu Tuhan, melembutkan hati kami, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, membuat hati kami tenang, membuat jiwa kami bersukaria di dalam Tuhan, membuat roh kami bergejolak bahwa Allah Roh Kudus ada bersama kami, dan kuasa darah Yesus yang sudah memerdekakan kami, melepaskan kami dari segala ikatan si jahat. Saat ini kami patahkan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Ibu Resti terima kesembuhan, kesembuhan ilahi mengalir saat ini. Kesembuhan ilahi juga mengalir atas Kak Ida, memimpin, menuntun untuk hidup tenang dan bersama Kristus di dalam segala pergumulan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lanjutkan segala perkara-perkara besar ajaib-Mu atas kami wanita-wanita-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami wanita dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.